Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Yudi Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang dari SMP LTI IGM Palembang. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Miss Resti, yang mengampu mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Miss Resti. Waalaikumsalam, Sang Yudi. Apa kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik Miss ya. Oke Miss, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Miss ya. Jadi sebelumnya nantinya ketika observasi saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Miss Resti lakukan ya Miss di kelas ya. Dan sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas, saya akan menjelaskan dulu Miss tujuan dilakukan supervisi itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss Resti lakukan dan akan dilakukan ke depannya. Kemudian apa tujuan melakukan percakapan pra-observasi ini Miss? Tujuannya adalah sebagai persiapan awal Miss, sebelum nantinya melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Miss Resti ya. Miss Resti ya. Oke, Sang Yudi. Oke Miss, sebelum kita melakukan observasi nanti di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Miss Resti. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti Miss. Kira-kira tujuan pembelajaran Miss Resti apa Miss? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan ke peserta didik itu pertama, melalui pengamatan video dan literasi, peserta didik mampu menjelaskan bunyi hukum 3 Newton dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis penerapan hukum 3 Newton di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu mendesain proyek roket air dari barang bekas. Oke, berarti ada 3 tujuan Miss ya pembelajarannya di nanti. Kira-kira Miss, area pengembangan yang hendak dicapai atau ingin Miss lakukan observasi di mana Miss? Yang diharapkan agar berkembang di peserta didik ini, yang pertama mereka bisa menjelaskan ya penerapan hukum 3 Newton itu dengan tepat, dan kemudian bisa mengidentifikasi apa sih peristiwa-peristiwa terkait di kehidupan sehari-hari ini yang berkaitan dengan hukum 3 Newton. Oke, berarti di pengetahuannya lebih kepada pengetahuan hukum 3 Newton Miss ya? Iya, betul. Kira-kira Miss, rancangan pembelajaran yang ingin Miss Resti terapkan di dalam kelas mungkin dari strategi pembelajarannya apa, kemudian mode pembelajarannya apa, dan dari metode pembelajarannya apa sih Miss nantinya? Ya, adapun strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, terutama di sini saya fokuskan diferensiasi konten. Ya, konten ya. Kan setiap peserta itu berbeda gitu ya, kebutuhan untuk gaya belajarnya. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Adapun metodenya nanti bervariasi, ada metode diskusi kelompok, metode ceramah ada, terus metode presentasi. Kalau modelnya Miss? Model pembelajaran yang saya pilih di sini project based learning. Project based learning PBL Miss ya? PJBL. PJBL ya, PJBL. Oke Miss. Nah selanjutnya Miss, media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas pakai apa Miss? Jadi medianya yang pertama ada media yang PowerPoint ya, saya buat sendiri, slide yang saya buat dari Canva ya sebenarnya. Kemudian ada video pembelajaran, kemudian nanti ada aplikasi-aplikasi juga aplikasinya ya untuk penilaian. Kira-kira Miss, kapan Miss akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Di hari apa dan kelas berapa? Ya, insya Allah besok kita melakukan kegiatannya hari Jumat, Sir. Jam
jam 1 sampai ya 3 jam ya? pertama sampai jam ketiga. Oke, kelas berapa Miss? Kelas 7A. Kelas 7A Miss Ya. ya. Oke Miss, sebelum saya akhiri percakapan ini Miss, nantinya besok saya akan masuk kelas, melakukan supervisi kelas. Setelah itu kita akan ada lagi pertemuan Miss, yaitu Oh, iya. pasca supervisinya, Iya, itu iya. pasca observasinya. Nanti kita akan ketemu lagi Miss ya. Baik. Sebelum kita selesaikan percakapan hari ini Miss, kira-kira apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita ini Miss? Dari percakapan ini ya saya menjadi apa ya senang ya, saya ada mungkin masukan, Iya. dari Sang Yudi, ada diskusi juga mungkin agar pembelajaran yang saya lakukan besok ini bisa direncanakan lebih matang dan saya bisa lebih siap untuk masuk kelas besok. Oke, terima kasih Miss. Ya. Mudah-mudahan besok sukses Miss ya Ya, pembelajarannya amin. Miss ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss atas waktunya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi ya. Ya harus semangat terus nggak ya? Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Coba cek temannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Angga kenapa enggak? Sakit ya. Baik, kita doakan semoga teman kita Angga cepat sehat dan besok bisa sekolah kembali. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, silakan dirapikan dulu tempat duduknya masing-masing, mejanya, bukunya dikeluarkan, ya. Buku IPA-nya yang dikeluarkan ya. Oke, sudah duduknya rapi. Oke, sudah. Nah, lalu kita lanjutkan agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Kita mulai dengan doa kepada ketua kelas, ya Raihan, silakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran hari ini sebaiknya berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sudah berdoa. Sekarang lihat di depan. Apa ini? Our. Apa artinya Indonesia? Oke, ya peraturan kita nah ya. Jadi kita sepakati dulu kesepakatan belajar kita hari ini. Ya, pertama misalkan melakukan penilaian apa saja, penilaian sikap ya. Selama nanti kegiatan kita belajar, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan berupa pretest dan juga post-test ya seperti biasa. Kemudian kesepakatannya apa? Pertama harus aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tertib ya, aktif tapi tetap tertib dan bersemangat. Itu yang paling penting. Tidak ada yang mengantuk ya. Ada yang ngantuk? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ada? Silakan angkat tangan. Oke, Raihan silakan. Apa nak? Pelajaran kemarin tentang hukum Newton. Tentang hukum Newton. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa macam hukum Newton? Wawan? 3, betul sekali. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Kemarin kita sudah memahami ya masing-masing rumus dan juga bunyinya. Nah sekarang hari ini, nah sebagai apa pemantik kita ya hari ini nah ya. Apa yang digambar apa nak? Oh iya, anggaplah di sini ya ada 2 orang anak yang sedang mendayung perahu. Oke, saat kita mendayung perahu, kita mendayungnya ke arah mana? Ke belakang. Apa ke depan? Oh, ke belakang. Nah, saat kita mendayung ke belakang
Nah, itu sesuai nggak dengan hukum keberapa Newton? 3. Ya, hukum ketiga Newton. Oke. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tujuannya melalui pengamatan video dan literasi, Ananda mampu menjelaskan bunyi hukum 3 Newton dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan literasi, Ananda mampu menganalisis penerapan hukum 3 Newton di lingkungan sekitar dengan tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ya, melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu mendesain proyek roket air dari barang bekas. Oke, wow, menarik sekali ya, roket air ya, nanti pandai semua jadinya buat roket ya. Lanjut. Oke, sebelum mulai belajar, ya kita pemanasan sedikit. Oke, siap? Siap. Siap ya. Kita menyanyikan lagu daerah kita bersama ya. Siapa yang bisa ini nanti ya, lagu Ya Sama. Kita dengarkan bersama. Tangannya. Nah, sekarang kita berpikir ya. Berpikir dulu. Nah ya, silakan diambil HP-nya masing-masing. Kita masuk ke pretest untuk pembelajaran hari ini. Buka kahut. Buka kahutnya. Berikut game pinnya. Silakan join dulu. Sudah? Oke, wah, ya keren sekali karakternya di sini. Oke, ditunggu. Ini untuk mengukur pemahaman awal Ananda tentang materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Sudah, kita mulai ya. Belum? 16 belum. Sudah 16 orang. Tunggu. Oke, pertanyaan pertama. Berdasarkan hukum 1 Newton, benda akan bergerak jika dari mana? Silakan dijawab di handphone masing-masing. Atas reaksinya dia meninggalkan bekas di sini. Berdasarnya. Lanjut. Ini. Nah, ini orang apa ini? Apa? Dia, nah ini. Dia apa ini ya? Memukul apa namanya nak? Samsak. Memukul samsak. Yang terjadi samsaknya kemana? Belakang. Tapi terus balik lagi ya samsaknya? Iya. Ya, itu adalah contoh-contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Ada yang lain yang bisa menjelaskan selain yang ada di video? Contoh penerapan hukum 3 Newton. Apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Ya, Karuni. Apa namanya? Contoh aksi reaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Palu dan paku ya. Kenapa palu dan paku? Ya, ketika kita mau masak paku di dinding contohnya. Jadi Seroni mukul paku itu ya. Yang terjadi adalah pakunya tertanam di tembok, palunya juga ya mental ya ketika kita pukul. Nah, itulah konsep hukum 3 Newton. Terima kasih ya Seroni. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ini ya? Sudah berduduk sesuai dengan kelompoknya. Miss akan membagikan LKPD kepada kalian ya. LKPD ini di mana di sini model pembelajaran kita kan berbasis proyek. Nah ya, kalian akan mendesain proyek terkait penerapan hukum 3 Newton, yaitu apa? Roket air yang sederhana. Oke, silakan dikerjakan. Anak LKPD-nya sudah dibagikan kan? Ya. Silakan, kelompok 1 sudah dapat, 2 sudah, 3
sudah, 4 juga sudah. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah kalian membuat rancangan ya dari tujuan proyek yang akan dikerjakan itu apa, judulnya apa ya, judul, tujuan, kemudian rancangan waktunya, kapan kalian akan mulai membuat proyek tersebut dan kapan selesainya, kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan apa dan cara membuatnya bagaimana. Paham? Ya. Boleh lihat video yang dibagikan, ya, video pembelajaran tentang roket air, atau kalian juga bisa membaca literasi di buku teksnya masing-masing, atau di bahan bacaan yang sudah dibagikan, atau bisa juga searching di mana nak? Di internet. Semua sudah punya ya handphone masing-masing. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Oke? Silakan mulai diskusi dari sekarang. Mendekat semuanya ya. Semuanya harus aktif dalam kegiatan kelompok. Harus memberikan ide-idenya dan masukannya untuk kelompok masing-masing tentang proyek yang akan dibuat. Oke, sekarang kita saatnya presentasi. Sudah selesai, ini ada yang sudah selesai. Kita dengarkan ya. Halo semuanya. Ya, kita dengarkan presentasi yang pertama yaitu dari kelompok 3 yang akan diwakili oleh Keisha dan Vidya. Ya, silakan maju nah. Ya, akan mempresentasikan desain dari proyek yang akan dikerjakan. Semuanya boleh menyimak apakah sama atau berbeda nanti ya desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Juli Sirana Putri, saya Vidya Lastamesari. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang akan kami buat, yaitu roket air yang sederhana. Tujuan dari proyek kami adalah mendesain proyek 3 Newton. Proyek kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi hukum 3 Newton. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa saja alat dan bahan. Alat pertama, alat dan bahannya yaitu penggaris, palu, paku, plastisin, fiber, kertas karton, jok sepeda, botol air mineral, lakban, cutter, gunting, dan pompa sepeda. Untuk cara langkah membuatnya, silakan dulu. Untuk cara langkah-langkah membuatnya, 1. Gunting kertas manila membentuk setengah lingkaran, kemudian bentuk menjadi kerucut. 2. Tempelkan parafin di bagian dasar botol, kemudian tutup bagian bawah botol dengan kerucut, rekatkan dengan lem tembak. 3. Potong kardus menjadi 3 buah segitiga siku-siku, kemudian tempelkan untuk menjadi sirip roket. 4. Bagian
Kemudian mulut botol akan menjadi bagian bawah roket. 5. Lubang tutup botol, kemudian pasang penutup ban sepeda. 6. Masukkan air sekitar seperempat kapasitas botol. 7. Roket siap diluncurkan. Tujuannya nak, apa tujuan dari proyek ini? Belum disampaikan tadi. Untuk tujuannya mendesain roket air menggunakan barang bekas. Waktu sekitar 1 bulan. Berarti minggu depan ya udah ada hasilnya. Oke. Ya. Jadi inilah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan, tentang hukum 3 Newton ya, hukum 3 Newton ini. Silakan nak, jangan malu-malu. Miss yakin semuanya bisa ya menyimpulkan. Silakan. Ya, hukum 3 Newton. Atia boleh berdiri nak. Suaranya yang terasa ya. Ya. Bunyi hukum 3 Newton yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: F aksi sama dengan min F reaksi. Hari ini kita Contohnya yaitu roket air. ya, roket air. Oke, terima kasih Atia. Nah, boleh ini kalau ada yang bisa menambahi. Tadi kan yang kita pilih adalah penerapan hukum 3 Newton pada pembuatan roket air. Apa nak contoh yang lain nak dalam kehidupan sehari-hari? Silakan, Tira. Memukul paku dengan kebalik terus mendayung perahu, peristiwa mendayung perahu. Terus apa lagi? Dan berenang saat alat terbakar. Oh iya, betul sekali ya. Tadi kita belum terpikir ya. Terima kasih Bira. Nah, saat kita berkegiatan berenang ya, kita mendayungnya kemana nak? Berenang ke belakang. Terus kita maju ke depan tubuh kita. Iya, terima kasih ya nak ya. Tadi Miss ucapkan terima kasih kembali sudah presentasi, sudah membantu Miss menyimpulkan ya. Ternyata hukum 3 Newton ini banyak sekali nah ya penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana bunyinya F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi ketika kita memberikan suatu aksi, suatu gaya kepada benda, maka benda tersebut akan menghasilkan reaksi ya kepada kita. Kalau kita memukul tembok, yang kita rasakan tangan kita adalah sakit. Begitulah hukum dalam alam semesta kita ini. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Paham? Ya, oke, semangat untuk proyeknya, nak ya. Semoga nanti semuanya hasilnya bagus semua nantinya semoga ya. Nah, sebagai evaluasi terakhir, sebagai evaluasi hari ini, Miss sudah membagikan link post test di Google Classroom kita 7A, silakan dibuka ya. Di sana ada soal ya, sedikit soalnya nah ya, untuk menguji pemahaman kalian setelah pembelajaran hari ini. Silakan dibuka di Google Classroom-nya. Apakah sudah terlihat? Buka tugas kelas. Tugas kelas judulnya post test ya, hukum 3 Newton. Ada berapa pertanyaan di situ? Ada 2 saja, cukup 2 pertanyaan. Silakan dijawab. Oke, hampir semuanya benar di sini. Oke, terima kasih semuanya sudah menjawab dengan sangat baik. Nah ya, give applause dulu dong untuk kita semua. Berarti semua pembelajaran hari ini itu sangat berhasil lah ya, tercapai. Semuanya sudah bagus jawabannya di sini 100 ya. 100 semuanya ini nilainya.
tetap semangat seperti ini belajarnya, karena di minggu depan kita akan melihat ini ya hasil dari proyeknya kalian bawa ke sekolah, dan setelah itu kita akan mengadakan sumatif lingkup ya untuk bab gerak dan gaya ini. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke, kita tutup dulu. Nah ya, dengan lafaz hamdalah. Hari ini alhamdulillah rabbil alamin. Raihan, silakan dipimpin doa penutup. Marilah teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah sebelumnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah ya, terima kasih diucapkan kepada semua anak-anak yang sudah sangat aktif, sudah mematuhi kesepakatan belajar hari ini. Untuk hari ini kelompok terbaiknya adalah kelompok berapa ya? 3 ya. Yang sudah berkolaborasi dan bekerja sama dengan sangat aktif. Bukan yang lain tidak baik, nah ya, semuanya sangat baik, tapi yang lebih ada yang lebih baik lagi ya. Tetap semangat untuk kelompok yang lain ya. Oke, ditutup pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu pekan depan. Semoga tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya